Kasih selamat sore Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya senang ada bersama-sama dengan Anda pada sore hari ini. Mari kita awali renungan ini dengan mengangkat dari surat Paulus kepada umat di Galatia, bab 6 ayat 1 sampai 5, ayat 9 sampai 10. Saudara-saudara, kalaupun orang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan dari surat Santo Paulus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ini paguyuban kerahiman ilahi memang berkembang di dunia ini, termasuk di Indonesia. Ya. Saya sendiri boleh katakan kurang terlibat, tapi selalu saya perhatikan bagaimana paguyuban kelompok gereja ini di bidang ini sungguh-sungguh berkembang. Tapi harus berkembang sebagai orang beriman yang menyadari bahwa kerahiman Tuhan itu menaungi kerahiman yang besar dan agung, menaungi manusia, menaungi dunia ini. Dan kita yang kecil-kecil berjalan di dunia ini harus berusaha untuk menerima dan membagikan kerahiman ilahi itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Memang kita sadar bahwa kehidupan kita sebagai manusia beriman, kita tetap rapuh, kita tetap lemah, kita tetap terbatas. Tetapi di dalam kondisi yang seperti itu, kehidupan kita sebenarnya mendapat naungan yang paling istimewa, terutama karena kita yang sudah dibaptis, sudah dipermandikan di dalam kekuatan roh, kuasa roh yang menghantar kita untuk selalu bertemu dengan Yesus yang Maha Rahim, yang memperlihatkan kepada dunia kerahiman dari Bapa. Kita dalam kondisi demikian, kita berusaha untuk selalu mempunyai hubungan yang baik, mempunyai hubungan yang erat dengan Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus, sumber karunia kerahiman Bapa bagi dunia di dalam kekuatan Roh Kudus. Dengan demikian kita sebagai manusia yang pertama-tama selalu mengharapkan dan memohon supaya kerahiman Allah hadir dalam dunia, dalam kehidupan kita, kita menyerahkan diri, berpasrah kepada Tuhan di dalam suatu kekuatan yang terlihat dalam interaksi antar manusia, antar kita sekalian yang menjadi anggota paguyuban, supaya di situ ada persaudaraan, ada hubungan silaturahim yang istimewa, yaitu kerahiman itu sendiri di antara kita, paguyuban kita, supaya memang kita mengalami itu. Kalau kita hanya mendoakan kerahiman yang agung dari Tuhan, tapi kita tidak mengalami, tidak mengamati, tidak menyelisih dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai anggota paguyuban devosi kerahiman, maka tentu kita juga
tidak berkembang secara istimewa di dalam kehidupan iman kita. Mungkin kita termasuk stunting dalam kehidupan iman. Jadi kerdil dalam kehidupan iman. Karena kita tidak mampu untuk dalam kekuatan Roh Kudus menerjemahkan apa yang Yesus minta dari kita agar supaya kerahiman Bapaknya itu memang menjadi pengalaman harian dari kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan keluarga, dalam pergaulan kita, di mana kita memang manusia sekarang ini agak hitam. Manusia sekarang ini sedang berada dalam kondisi di mana dia berusaha untuk mengangkat kekuatannya sendiri sebagai andalan hidupnya. Kita yang berkumpul di dalam kerahiman ilahi yang menurut versi dari Santa Faustina, kita mempunyai andalan satu-satunya, itu Yesus Kristus. Yan, mengapa ini kosong ini? Sudah hitam. Yan. Saudara-saudari yang terkasih, Yan, macet. Oh ada, tapi ini tidak ada gambar. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih, memang sementara ini ada blank di sini, jadi agak. Jadi kita yang membangun kehidupan kita sebagai satu kelompok dalam gereja untuk menghayati kerahiman ilahi, yaitu penyertaan kita selalu dengan Tuhan di dalam hubungan persaudaraan kita. Karena di sanalah kita akan bertemu dengan kehendak Allah dalam kaitannya dengan kebebasan kita untuk tumbuh sebagai manusia yang percaya. Di dalam hubungan, di dalam interaksi ini kita menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang dalam hati kita, di dalam kekuatan kerahiman Allah, di dalam Roh Kudus, kita mengalami kebebasan untuk melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, memang dalam pembangunan kehidupan sebagai seorang beriman yang menghayati kerahiman ilahi begitu intens, kita juga harus melihat bagaimana kerahiman itu terjadi di dalam pembangunan hidup kita bersaudara satu sama lain, supaya kita di dalam doa-doa kerahiman ilahi itu memang kita sungguh-sungguh melihat bahwa kerahiman Allah itu yang paling istimewa harus dialami di dalam pergaulan, di dalam hubungan kita antar manusia, di dalam pekerjaan, di rumah tangga, dan di dalam kehidupan menggereja. Paguyuban ini tentu istimewa karena bisa menghimpun orang-orang, ibu, bapak, saudara-saudara yang dengan hati yang tulus itu berusaha bersama-sama berada di dalam naungan keagungan kerahiman Allah dalam diri kita, yang akan membantu kita sebagai orang beriman untuk membangun kehidupan iman yang ugah hari. Jadi di dalam hubungan yang baik dengan teman-teman dalam paguyuban, dalam kelompok gereja ini, kita mengalami suatu kemampuan untuk hidup ugah hari. Artinya kita memang menghormati, menghargai sesama kita sebagaimana mereka menghargai dan menghormati kita, sehingga kita dalam kerendahan hati boleh mengalami kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi hanya bisa, menurut hemat saya, hanya bisa dialami oleh kita masing-masing dalam keluarga kita, dalam paguyuban kita, bila mana kita dengan rendah hati melihat dalam hubungan dengan sesama kita. Karena itu yang bisa kita nilai. Kita tidak bisa menilai hubungan kita dengan Tuhan selain kita memasrahkan diri kepadanya. Oleh karena itu, di dalam pembangunan kerahiman ilahi,
bela rasa sebagaimana yang diungkapkan oleh Santo Paulus dalam umatnya di Galatia yang kita baca tadi, itu memang mengungkapkan suatu kondisi di mana kita membangun hubungan untuk mampu menghadirkan dalam paguyuban kita lingkungan perbuatan baik. Lingkungan di mana kita memang sungguh-sungguh mengalami Allah yang maha baik itu dan yang memberikan karunia kepada kita, karunia Roh Kudus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang kecil di dalam hubungan kita satu sama lain. Oleh karena itu, kepercayaan akan kerahiman ilahi memang senantiasa mendorong kelompok-kelompok dalam gereja kita untuk mengutamakan kebersamaan yang hidup di dalam dinamika membangun peradaban kasih. Jadi peradaban yang sungguh-sungguh memperlihatkan silaturahim, ya, kerahiman satu sama lain. Jadi dalam perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan yang baik pun, dan terutama di dalam masa di mana kita hidup sekarang ini yang banyak tantangannya, banyak kesulitannya, COVID, ada stunting, ada orang yang kekurangan makanan, ada perang di dunia dengan lain yang mempengaruhi perjalanan hidup kita untuk selalu mengurung diri kita, mencari kekuatan supaya kita bisa bertahan. Kita harus bertahan bersama-sama, tidak bertahan mengurung diri kita, menutup diri kita, dan itu yang sekarang ini terjadi dalam dunia pun dalam keluarga kita. Masing-masing itu memperlihatkan dengan isolasi mandiri dan lain sebagainya, membuat juga dalam jiwa manusia sesuatu untuk mengurung dirinya sendiri. Kita harus terbuka. Semua kesulitan di dunia ini sebagaimana yang Yesus alami, dia bersengsara dengan lain di dalam keterbukaannya. Di dalam keterbukaannya dia yang membawa kita kepada jalan keselamatan, yaitu jalan kebangkitan yang dia hadirkan sesudah dia mengalami sengsara itu. Jadi bela rasa bersesama dalam kehidupan kita adalah tanda-tanda kerahiman ilahi dengan lain. Bukan hanya dalam doa-doa, dalam renungan dengan lain, tapi dalam perbuatan-perbuatan yang memang nyata, di mana kita sendiri akan mengalami bahwa kita sebagai seorang pribadi membangun diri di dalam satu keberagaman, ya, di dalam kepelbagaian yang ada di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, dan di dalam melakukan juga ibadat kita mengalami diri kita yang harus terbuka kepada Kristus yang selalu kita katakan andalan kita. Kalau tidak, ya tidak usah buat paguyuban kerahiman ilahi. Karena itu bisa menjadi lelucon saja bila mana tidak di dalam perkembangan diri kita, baik pribadi maupun bersama-sama, membangun satu persaudaraan dalam bentuk belajar berjalan bersama, di mana kita saling menopang, saling bahu-membahu untuk menemukan satu hubungan yang benar dengan Allah menurut teladan Yesus Kristus yang sudah datang di dunia ini untuk mengangkat kita, membawa kembali kita kepada Bapa di surga, kepada umat di Efesus. Paulus dia menulis 1 ayat yang kelima. Di dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi Yesus sebagai pernyataan kerahiman ilahi yang tertinggi di dalam iman kita, di dalam Dia kita harus melihat contoh bagaimana menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh berada di dalam kerahiman yang benar dari Bapaknya di surga. Saudara-saudari yang terkasih, memang di dalam pembangunan kehidupan kita sebagai manusia, ya, ada kalanya kita mengalami banyak benturan, ya, sehingga kita
sebagai manusia biasa di dalam membangun kelompok atau paguyuban, misalnya paguyuban kerahiman ilahi, kita memang selalu kembali kepada apa yang saya tegaskan di depan tadi, sikap kerendahan hati, di mana kita mampu menerima Allah sebagai Allah yang menjadi andalan kita, tapi dengan rendah hati juga berbagi Allah andalan kita, Yesus Kristus, dengan sesama kita. Lain kali kita pikir kita simpan saja di dompet kita. Kita sudah baik, biarlah mereka cari baik sendiri. Tidak. Apa yang dikaruniakan kepada kita diminta untuk dibagikan dengan benar, dengan tulus hati di dalam suatu kebersamaan. Jadi itulah bagian dari keterbukaan kita kepada kerasulan sosial, kerasulan yang ada di dalam paroki kita, di mana kita diminta untuk membangun dialog yang jujur, yang benar, sehingga orang-orang di situ memang menjadi orang-orang yang percaya, yang punya andalan satu-satunya Kristus. Kepada Kristus yang kita percaya, andalan kita harus buktikan bahwa kita percaya satu sama lain. Kalau kita tidak percaya satu sama lain dalam kejujuran, kita tidak mungkin mengalami dalam diri kita dengan kerahiman ilahi panggilan hidup kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Allah yang diminta untuk di dalam dunia ini memberitakan, menjadi bentara-bentara Injil Yesus Kristus. Jadi kerahiman ilahi menurut hemat saya harus mengantar kita untuk menjadikan diri kita bentara, pewarta Injil Yesus Kristus di dalam dunia ini. Karena disitulah dalam kabar gembira itu kita menemukan hakikat, kita menemukan kodrat dari kerahiman ilahi. Oleh karena itu, memang tidak boleh dilupakan bahwa di dalam membangun paguyuban kelompok gerejani, di dalam lindungan kerahiman, semangat kerahiman ilahi, ya kita tetap harus sadar akan semangat Injil. Jadi semangat Injil, semangat dari Tuhan Yesus, bagaimana dia membantu menjadi, boleh katakan minta maaf, membantu artinya membantu menghadirkan kebaikan Bapaknya, sehingga kita manusia bisa memahami itu satu persatu, dan dengan demikian kita bisa mengalami suatu lingkungan ketaatan kepada semangat Injil. Jadi ketaatan kepada semangat Injil yang pada dasarnya akan membawa kesungguhan hati kita untuk mengalami kerahiman ilahi di dalam perjalanan hidup kita. Ibu bapak sekalian, saudara-saudari dalam Kristus, kerahiman ilahi yang memang paling istimewa dalam tidak jemu-jemunya berbuat baik. Terus menerus berbuat baik. Tidak usah kita alami dengan pembatasan seperti dalam keadaan masa Covid, di mana ada pembatasan, ada penjagalan, pelarangan, dengan tidak. Kesungguhan hati di dalam melakukan semangat Injil untuk menerjemahkan kerahiman ilahi dalam kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai kesatuan dalam keluarga, sebagai kesatuan di dalam paguyuban, harus memberikan kepada kita tanda-tanda bahwa kita sungguh-sungguh berjalan menurut Injil Yesus Kristus yang dia berikan kepada kita untuk disebarkan di dalam dunia. Itu kerahiman ilahi di dalam semangat Yesus Kristus, sehingga biarpun kita manusia rapuh, lemah, dan lain sebagainya, kita tidak usah takut. Kita harus berani, karena dalam diri kita dengan baptisan kita sudah mendapat kuasa Roh Kudus yang selalu menghangatkan, memberikan, menumbuhkan api-api yang memanaskan karya kita untuk senantiasa ceria dalam melakukan cinta kasih itu. Jadi peradaban kasih. Kalau peradaban kasih ada dalam paguyuban kita, berarti kita ada di bawah naungan kerahiman ilahi.
Tapi kalau peradaban kasih masih terbatas, maka kita selalu harus mohon kasih karunia Roh Kudus supaya apinya itu menghangatkan kita untuk menghadirkan sifat-sifat dari Bapa di surga yang murah hati. Hendaklah hidupmu seperti Bapa di surga yang murah hati, dan kamu murah hati seperti Dia. Hendaklah kamu berbelas kasih seperti Bapa di surga. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih. Ini renungan sederhana yang saya sampaikan dalam pertemuan ibadah devosi kerahiman ilahi paroki Santo Yakobus, Kelapa Gading, Surabaya. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian, memberkati keluarga-keluarga kita, memberkati pekerjaan-pekerjaan kita, terutama juga memberkati cita-cita dari anak-anak kita, supaya mereka juga kelak menjadi penerus dari andalan Yesus Kristus, kerahiman ilahi dari generasi ke generasi. Semoga demikian